Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan kali ini kita akan bahas tentang perkembangan dari e-commerce, ya. Pasti e-commerce itu dan nantinya akan sampai kepada social commerce, ya. Perkembangan e-commerce terakhir berkembang menjadi social commerce. Baiklah, kita mulai saja. Oke. E-commerce. Progress of e-commerce, ya. Perkembangan dari e-commerce. Kita akan bahas bagaimana akhirnya e-commerce itu nantinya berkembang menjadi social commerce, ya. E-commerce to social commerce. Oke, baiklah. Kita mulai dengan definisi pertama, pembahasan pertama terkait e-commerce makes life easy, ya. Jadi e-commerce ini membuat kita hidup lebih mudah. Kenapa? Karena yang pertama, quick and easy shopping, ya. Belanjanya sangat mudah dan sangat cepat, bisa akses dari berbagai macam produk, ya. Banyak pilihan, harga yang sangat baik, ya, better price, lebih baik harganya, karena bisa membandingkan banyak pilihan, tadi pilihan harga maupun produk, 24 hour and 7, ya, jadi 24 jam dalam 7 hari kita juga bisa belanja di sisi konsumen, dan di sisi produsen atau penjual kita juga bisa memasarkan 24 jam 7 hari seminggu. Dan recommendation from peer and expert. Jadi yang mendasari perkembangan e-commerce ini nantinya menjadi social commerce adalah bagusnya recommendation from peer to peer, ya. Peer to peer ini antara konsumen, ya, saling merekomendasikan mana barang yang paling baik atas dasar pengalaman sebelumnya, ya. Dan juga expert, ada beberapa pihak expert terkait dengan produk atau jasa yang bisa nantinya akan kita konsumsi juga menjadi pertimbangan rekomendasi tersebut untuk memutuskan membeli secara online atau e-commerce. Berikutnya terkait dengan ini ada statement, apakah kita membunuh perusahaan, perdagangan yang tradisional, brick and mortar, toko-toko tradisional, toko hard, ya. Ya, ini memang debat yang sangat melelahkan, tetapi pemilik toko atau pedagang besar memang khawatir atas kanibalisasi. Setelah kita buka, akan kanibalisasi toko fisik yang sudah ada. Tapi kenyataannya ya kita memang harus segera melakukan komersialisasi secara elektronik, ya. Kalau kita sibuk dalam perdebatan apakah kita akan melakukan elektronik commerce, nantinya dampaknya toko offline-nya atau toko fisiknya akan termakan kanibalisme. Itu jadinya dia akan menunda-nunda proyek e-commerce-nya dan nantinya bisa berdampak ketinggalan dengan para pesaing. Oke, it may be partly true, but ini katanya bisa jadi benar, tapi ada sesuatu yang penting di balik itu. Karena kenapa? Kalau kita berhasil di e-commerce, ya, saya kira tidak bermasalah, ya, jika kita tetap berhasil di e-commerce terus toko fisiknya tutup, is no problem, selama tidak merugikan perusahaan, bahkan lebih menguntungkan, lebih efisien dan sebagainya.
Tapi bisa jadi dua-duanya semakin support, saling mendukung. Ya di jalan tubuh fisiknya support online-nya, sebaliknya online juga mensupport tubuh fisiknya. Di sini 40% orang melakukan pembelian atau penjualan secara online. Jadi ternyata faktanya konsumen itu berharap fleksibilitas dari berbagai macam merek. Meskipun kita tahu dan mereka itu semakin dalam kata kutip bukan liar ya, mereka akan semakin banyak belanja di online. Shopping online ini membuat mereka terbiasa berbelanja impulse buying ya, sehingga ini memang kenapa mereka menyukai, nanti mungkin bisa kita bahas di slide berikutnya. Kita akan pindah ke sana. Ternyata 40% saat ini, nah ini 2011 ya, data 2011, 40% itu mereka sudah membeli secara online. Dari data 2011 ini, kenyataannya kita ini ada di masa depan gitu ya. Ternyata itu terbukti ya, nantinya kita lihat bahwa mereka membeli secara online 40%, mereka membeli tambahan produk atau jasa di luar rencananya ya. Jadi impulse buying juga terjadi secara online. Oke, kita lihat berikutnya. Ini di tahun 2011 ya. People will soon buy more with their cell phone. Jadi masyarakat akan segera membeli dengan mobile phone-nya. Kita ada di masa depan saat di 2021 dan itu terbukti ya. Kita lihat apalagi terjadi pandemi kemarin, itu mempercepat pembelian atau belanja online ya. Mobile commerce is not mainstream. Muncullah perkembangan dari istilah e-commerce yang awal ya, karena hampir semua orang menggunakan mobile phone ya, mobile commerce ini muncul ya. Jadi bukan mainstream lagi ya. Di pasar Amerika tahun 2011 ya. People will not begin making all purchase with their cell phone semua. Jadi tidak akan memulai lagi, tapi mereka sudah terbiasa berbelanja melalui cell phone-nya atau mobile phone kita ya. Forrester memprediksi bahwa pasar Amerika akan mencapai 31 billion di tahun 2016, the global retail market. Nevertheless, karena mobile technology cannot be ignored into this commerce, particularly in the big country, jadi di negara-negara berkembang yang lain, negara maju. Oke, ini malam ini ternyata saat ini sudah terbukti ya, bahwa kita berbelanja dengan mobile phone sangat mudah sekali. Nah, ini juga ramalan yang pernah disampaikan oleh Dennis Lyon di 2011 juga. Wallets are becoming as unnecessary as watches. Jadi besok yang namanya dompet itu akan menjadi tidak penting lagi seperti jam tangan. Ya, jam tangan digantikan oleh mobile phone. Demikian pula wallet, dompet ya, itu sudah tidak becoming necessary, nggak penting lagi, karena bisa kita ada e-money sekarang ya, banyak kita e-money, bahkan e-banking itu juga menjadi salah satu jika bekal e-money. Oke, dan kita bisa berbelanja menggunakan e-money tersebut ya. Mungkin di awal-awal e-money muncul di Indonesia, mereka berusaha memperbanyak penggunanya. Harapannya memang ya memudahkan konsumen nantinya. Mereka dengan menggunakan ya berlomba-lomba agar supaya mereka menggunakan platformnya ya. Mungkin yang terakhir sekarang ada bank ya yang berbasis e-money ya.
Alobank dan sebagainya. Jadi memang smartphone inilah yang membuat orang atau konsumen itu lebih mudah berbelanja. Ya. Itu salah satu perkembangan dari e-commerce nantinya yang mendasari menjadi social commerce. Online commerce ini, ini definisi kita ulangi, ada definisi yang lebih sederhana tentang online commerce atau e-commerce ya. E-commerce will be an experience integrate into daily life. Jadi akan terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari kita. People are not only online or online. Ya. Jadi sekarang tidak menjadi membeda-bedakan mau online atau offline, nanti akan terintegrasi. Karena ini sudah terintegrasi pada kehidupan kita sehari-hari. Karena sudah terbiasa kita gunakan, kita bisa belanja online maupun offline. Kita bosan belanja online, kita ingin offline. Sebaliknya kita offline bosan atau kesulitan, tidak efektif atau efisien, kita bisa berbelanja online. Jadi orang-orang akan saling switch secepat, maksudnya sesuai keinginan mereka. Aku ingin belanja online, belanja offline, ya langsung belanja offline. Yes, tidak menjadi suatu perbedaan yang sangat menjadi permasalahan lagi yang di awal kita bahas bahwa kita mau online atau offline. Ternyata kita lihat konsumen, mereka pun juga ingin fleksibel mau online. Kadang mereka bosan belanja online pun kadang-kadang akan terbesit ingin pergi ke pasar yang becek-becek itu ya, untuk pengalaman hiburan dan sebagainya. Dan perkembangan akses website atau internet yang sangat bagus, semakin murah, aplikasi-aplikasi yang mendukung, itu juga akan menambah fleksibilitas penggunaan e-commerce atau teknologi e-commerce ini akan mudah digunakan oleh para konsumen atau calon konsumen kita sebagai konsumen maupun produsen atau penjual nanti juga bisa memanfaatkan perkembangan ini. Offline will explode ya, ini ada. Jadi yang offline katanya akan pecah, akan ditinggalkan, ya, kalah gitu. Nah, retail must change the way. Jadi memang sebaiknya retailer, toko-toko harus berpindah, ya, harus berubah diri bahwa kenyataannya konsumen saat ini suka berbelanja online gitu. Sebagian besar akan pindah ke sana, dan apakah offline juga diminati? Yang masih saya kira itu depannya mereka akan bosan. Jadi smartphone tidak hanya sebagai pendukung dari online offline dipisahkan gitu ya. Jadi secara fisik kita harus berubah. Toko must be more than distribution center. Jadi toko fisik yang ada selama ini tidak hanya sebatas pusat distribusi barang, tetapi kita akan lebih memanfaatkan sebagai tempat experience and services. Jadi pengalaman dan services atau bagaimana menciptakan pengalaman dan services, pelayanan yang baik ya, sehingga konsumen itu akan merasa bahagia, dalam artian puas ya. People can find produk lebih cepat. Nah, ini kalau mereka ingin cepat ya online yang akan menjadi solusinya. 24 jam dalam 1 minggu 7 hari online mereka bisa mengerjakan. Jadi ini solusi dari permasalahan offline yang ada saat ini. Ya, Jadi going shopping yang istilah lama pergi belanja ini bisa didefinisikan ulang taking moment to shop ya. Jadi mengambil
momen ini pengalaman untuk belanja. Jadi meskipun ada istilah offline akan kalah, pecah dan sebagainya, tapi sebenarnya dari taking moment to shop ini juga suatu saat ke depan orang itu akan bosan juga belanja online dan mereka ingin merasakan kembali belanja offline itu seperti apa, ya, berdesak-desakan, bau yang menyengat dan sebagainya kalau kita bicara pasar becek ya. Tapi itu dalam konteks saat ini mungkin negatif, tapi kedepannya itu akan menjadi sebuah pengalaman yang bisa dijual juga. Nah, jadi di beberapa negara Eropa itu pasar tradisional sangat sudah hampir punah, tidak ada, dan bahkan mereka berupaya mengadakan untuk sarana wisata. Mereka belanja untuk berinteraksi langsung dengan para penjual, itu menjadi sesuatu nilai yang, ya, karena kembali lagi orang atau manusia itu seringkali bosan ya, sudah online sudah enak, kelamaan enak, atau modern market itu ada di mana-mana, tradisional marketing tidak ada, jadinya mereka merindukan tradisional market tersebut. Ya, itulah akan selalu berputar ya. Kita kan sering bosanan. Oke. Berikutnya terkait dengan how did that happen? Bagaimana itu terjadi? Jadi online commerce ya ini merupakan peluang bagi usaha kecil juga ya. Meskipun perusahaan-perusahaan besar yang sudah lebih dulu sudah berhasil ya. Contohnya mungkin Amazon, eBay ya. Dia juga menciptakan customized piece ya. Kalau di Indonesia banyak ini sekarang Shopee dan kawan-kawan itu salah satu platform atau space ya, market space, atau kita istilahnya market apa ya, kemarin saya lupa, kalau istilahnya memang market space, marketplace ya, di Indonesia sering terkenal namanya marketplace. Sebenarnya definisi marketingnya adalah market space. This allows small business to grow exponentially and create wider offer. Jadi dengan adanya market space dan marketplace ini juga menjadi peluang perusahaan kecil berkembang lebih cepat, lebih eksponensial ya, lebih banyak peluang maju lebih cepat dibandingkan normal jika dia tidak menggunakan online. Oke. With Etsy, ini salah satu contoh homemade item. Ini jika bakal perkembangan social commerce ya. Ini contohnya Etsy, buy, sell, and enjoy homemade item. Jadi Etsy ini adalah sebuah website yang memiliki misi untuk mengizinkan para artisan ya, atau pembuat homemade item ini, kerajinan tangan ya. Mereka bisa menjualnya kepada semua orang di website ini ya. It has become a vibrant community in only very few years. Jadi ini juga di mana tempat berkumpulnya orang-orang penyuka homemade atau kerajinan tangan, penjual dan creator dari artisan ya istilahnya, pembuat kerajinan tangan ini juga di situ berkumpul calon-calon konsumen. Oke. The web has evolved to become social. Jadi website yang awalnya dimiliki oleh semua perusahaan ya, untuk keterwakilan mereka di dunia internet atau dunia maya, itu berkembang menjadi sosial, Artinya ya kita harus memahami bahwa website itu kan mungkin dari perusahaan untuk banyak calon konsumennya, tetapi kalau sosial antar konsumen yang ada di website ya mungkin, tapi saat ini mungkin sosial media itu mereka saling menguntungkan, memberikan informasi terkait produk yang akan mereka beli dan sebagainya ya.
the rise of social commerce, sehingga muncullah istilah commerce, social commerce, ya, di mana kita buy where you connect, bisa membeli di mana kita bisa connect, dan kita bisa connect dengan di mana kita membeli, connect dengan tempat yang kita di mana membelinya, yaitu mungkin market space. Yang kita tahu market space sekarang sudah berubah jadi sosial media, ya. Sebaliknya sosial media juga memfasilitasi jual beli market space atau marketplace. Nah, ini buy where you connect, kita bisa membeli di mana kita memiliki koneksi, dan kita bisa connect atau apa, connect ini apa bahasa kita? Apa ya, connect lah ya, connect where you buy, di mana kamu membeli, ya. Di mana di situ social commerce ini kan menghubungkan, connect, social media and commerce. Jadi menghubungkan antara sosial media dan commerce, perdagangan, di mana membuat konsumen berbelanja dengan teman-temannya. Jadi shopper atau pembelanja ini dapat mengakses apa dari teman-temannya, recommendation, ya, recommendation, kapanpun mereka ingin mendapatkan rekomendasi dari teman-teman senasib, dalam tanda kutip senasib seperjuangan dalam berusaha memenuhi permasalahannya, produk atau jasa kan solution, ya, solution atas permasalahan yang dihadapi. Gimana sih kita membeli produk jangan sampai salah pilih, ya, sehingga kita membutuhkan rekomendasi di antara peer-to-peer atau teman-teman yang ada di sosial media tersebut. Recommendation atau apa namanya, kasih bintang, itu salah satu contohnya. Penilaian itu salah satu upaya memberikan keyakinan kepada calon konsumen kita. Buy with more peace of mind. Jadi membelinya jadinya mereka tenang gitu, karena sudah ada rekomendasi, sudah yakin rekomendasinya dari pembeli sebelumnya, teman-teman yang ada di sosial media, sehingga mereka yakin untuk membelinya tidak akan terjadi permasalahan. Masalah mungkin barangnya tidak cocok pada saat dia terima, atau bisa jadi penjual yang maksudnya kurang bertanggung jawab, ada unsur penipu dan sebagainya. Mungkin itu bisa kita hindari sehingga mereka lebih tenang, buy with more peace of mind, istilah mereka, ya. Oke. A slow revolution, ya. Ini revolusi yang lambat laun memang akan berubah. Jadi social commerce has not grown overnight. Sebenarnya social commerce ini tidak berkembang tumbuh dalam satu malam saja, tetapi perubahan ini sudah berjalan lama hingga saat ini pun, sehingga pemasar have a tendency to announce the trend as a revolution, bahwa ini sebuah trennya revolusi, ya, perubahan. Tapi perubahan ini sebenarnya datangnya dari perilaku yang berbeda, perilaku konsumen berbelanja yang berbeda dari sebelumnya, ya, sehingga kita sebagai pemasar harus memahami perilaku tersebut, ya, untuk, ya, selain memenangkan persaingan, yaitu dapat memuaskan calon konsumen kita, karena konsumennya sudah berubah, mau tidak mau marketernya sudah juga harus mengikuti kalau ingin melayani mereka. Even though change they are happening and still are quicker than the company can adapt. Perubahan ini tetap berjalan, tetap terjadi, dan sangat cepat sebenarnya daripada yang diadaptasi oleh perusahaan. Sehingga untuk saat ini kalau kita
sebagai perusahaan atau pemasar yang memang harus aware terkait perubahan ini. Yang e-commerce berkembang menjadi social commerce ya. Saat ini berubah perilaku konsumennya sehingga istilah social commerce ini muncul. Oke, saya kira itu materi kali ini. Semoga dapat memahami terkait dengan perkembangan e-commerce menjadi social commerce, sehingga kita dapat menangkap manfaat dari materi kali ini, bahwa e-commerce ini akan terus berkembang dan berkembang sangat cepat dan harus kita adopsi ya sebagai sebagai calon marketer, calon pemilik perusahaan boleh, atau pada saat ini kita masih studi ya di bidang pemasar, sebaiknya kita memahami pergaulan konsumen yang berkembang. Dan terkait materi kali ini adalah e-commerce, ya, bagaimana perkembangan e-commerce sehingga jadi social commerce. Oke, baiklah, saya kira cukup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.